Di pelosok Jawa Barat, tersembunyi sebuah desa bernama Desa K. Tidak ada yang tahu pasti kapan desa itu berdiri. Tetapi satu hal yang jelas, tidak ada yang berani ke sana. Penduduk sekitar percaya bahwa Desa K telah dikutuk. Dahulu desa itu makmur, namun berubah menjadi tempat terlarang setelah insiden mengerikan yang menimpa seorang wanita bernama Nyi Rengganis. Nyi Rengganis adalah janda muda yang dikenal cantik namun pendiam. Ia sering mengasingkan diri ke hutan, hingga suatu hari, warga desa menuduhnya sebagai penyebab kematian misterius yang terjadi berturut-turut. Anak-anak jatuh sakit tanpa sebab, hewan ternak mati dengan tubuh menghitam, dan sumur-sumur tiba-tiba mengering. Mereka menganggapnya dukun santet dan tanpa bukti, ia dihukum bakar hidup-hidup. Sebelum tubuhnya dilalap api, ia bersumpah akan membalas dendam. Setelah kejadian itu, Desa K berubah. Warga desa menghilang satu persatu, suara tangisan terdengar setiap malam. Dan yang paling menyeramkan, wajah Nyi Rengganis sering terlihat di kaca rumah-rumah kosong, hingga akhirnya Desa K menghilang dari peta. Bertahun-tahun kemudian, seorang jurnalis bernama Galang dan dua temannya, Riko dan Maya, tertarik menelusuri Desa K setelah mendengar kisahnya dari seorang kakek tua di warung kopi. Jangan ke sana kalau kalian masih ingin hidup, peringat kakek itu. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Setelah 2 jam berjalan kaki melewati hutan, mereka akhirnya sampai di Desa K. Sepi, menyeramkan. Rumah-rumah tua berdiri dalam keadaan terbengkalai, dipenuhi tanaman liar. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding, bau anyir yang menyengat di udara. Saat mereka memasuki sebuah rumah tua, Riko menyingkap tirai jendela untuk melihat keluar. Namun tiba-tiba sosok perempuan berwajah terbakar menempel di kaca, menatapnya dengan mata kosong. Riko menjerit jatuh ke lantai. Galang dan Maya menoleh ke jendela, tapi sosok itu telah menghilang. Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Namun tepat pukul 12 malam, suara langkah kaki menyeret terdengar di luar rumah. Galang mengintip dari celah pintu, dan saat itu juga tubuhnya membeku ketakutan. Di luar sana, seorang wanita berambut panjang dengan kulit mengelupas berjalan terhuyung-huyung sambil berbisik, "Aku masih di sini." Tiba-tiba pintu terbuka sendiri dengan keras. Pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderak. Lilin yang mereka nyalakan berkedip-kedip, lalu mati bersamaan. Dalam gelap, terdengar suara bisikan lirih yang berubah menjadi jeritan panjang. Galang, Riko, dan Maya terpaku di sudut ruangan. Sosok Nyi Rengganis kini berdiri di ambang pintu, matanya hitam pekat, tubuhnya penuh luka bakar, dan bibirnya menyeringai lebar. "Kalian tak seharusnya datang ke sini." Suaranya parau, seperti bara yang masih membakar tenggorokannya. Maya menjerit,